sini saya akan meliput dan mewawancarai beberapa narasumber bersama para pedagang dan pelaku usaha atau UMKM yang berada di Pasar Klewer, Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih nasib para pedagang dan wirausahawan yang berada di Pasar Klewer, Surakarta ini. Untuk lebih lanjut, yuk ikuti. Hampir 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Berbagai dampak akibat pandemi COVID-19 ditimbulkan sangatlah besar. Berbagai sektor terkena dampaknya, sektor industri, pembangunan, pendidikan, dan khususnya pada sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun drastis akibat pandemi COVID-19, khususnya di kota Surakarta. Banyak pedagang dan wirausahaan turun omset. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Klewer dan bersama narasumber saya dengan Bapak siapa, Pak? Pak Suwondo. Pak Suwondo. Oke, Pak. Saya mau bertanya. Perkenalan, nama saya Salsa, Pak, dari Unisri. Oh iya. Bersedia saya wawancarai, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Itu, Pak, mengenai Bapak selama pandemi ini gimana, Pak, usaha Bapak? Menurun nih, Pak. Pendapatan menurun, praktis pokoknya. Terus Ya. Itu kan ini kan sudah berangsur normal kan, Pak? Itu Iya. masih tetap menurun atau gimana, Pak? Atau meningkat pendapatannya? Ya dikit-dikit lah, belum bisa normal stabil persis itu belum bisa, Pak. Oh, belum bisa. Iya. Oh, begitu, Pak. Iya. Terima Ya, kasih. Cuma ada perkembangannya gitu daripada kemarin-kemarin gitu. Tapi meningkat ya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Bapak, saya perkenalkan, saya Salsa dari Unisri. Ini dengan Bapak siapa ya? Pak Nardi. Pak Nardi. Iya. Oke, Bapak. Bapak, saya mau wawancara sebentar ya, Pak. Mau bertanya tentang usaha Bapak ini. Ini saat pandemi saat ini gimana, Pak? Pendapatan Bapak? Ini hanya jualan. Jualan. Iya. Apakah menurun atau gimana, Pak? Penjualannya, Pak? Berjualan lancar itu. Oh. Oh ya, lancar. Iya. Menurun. Kalau pandemi kemarin itu menurun. Saat ini gimana, Pak? Kan Saat sudah ini mulai ya, berangsur normal kan, Pak? Baru ini akan Sudah meningkat ya, berjalan. Pak? Iya. Baru ini akan berjalan baik. Jalan baik ya, Pak? Iya. Ya. Terima kasih, Bapak, sudah saya wawancarai, Pak. Semoga usaha Bapak sukses, terus banyak pembelinya, bisa menghidupi keluarga ya, Pak. Iya. Semangat terus ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, saat ini permisa saya dengan narasumber ketiga saya, dengan Ibu siapa? Saya Bu Endang. Bu Endang. Oke, Bu Endang. Bu Endang, saya mau bertanya, perkenalkan, saya Salsa dari Unisri ya, Bu. Iya. Saya mau bertanya tentang usaha Ibu semenjak pandemi ini gimana, Bu? Selama PPKM sudah dibuka, alhamdulillah mulai sudah membaik. Membaik. Pengunjung juga sudah, alhamdulillah sudah ada peningkatan. Cuma ya harus protokol kesehatan dijaga. Iya. Terus waktu pandemi parah itu gimana, Bu? Ya, perekonomian turun toh, Mbak. Iya, pengunjung juga turun. Iya. Keluh kesah Ibu apa, Bu? Keluh kesah saat ini? Keluh kesah ya, kalau bisa COVID ini cepat berlalu. Jadi perekonomian memulih kembali, bangkit lagi. Ya. Laris dagangan nih. Amin.
Oke, makasih Bu. Ye. Makasih sudah wawancara Bu. Saya sangat Iya. berterima kasih sama Iya. Ibu. Semoga usaha Ibu ini lancar, Amin, amin. terus ramai pembelinya, Amin. sukses terus ya Bu Iya, ya. amin amin Terima doanya. kasih. Ya. Oke, permisa, saat ini saya bersama narasumber saya yang keempat, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Yanto. Bapak Yanto. Iya. Bapak Yanto, saya Salsa dari Unisri Pak. Mau bertanya tentang usaha Bapak ini es dawet. Ini pendapatan Bapak ini gimana ya Pak selama pandemi COVID ini? Pendapatannya Iya. ya boleh dikatakan sangat berkurang, Mbak. Berkurang. Iya. Terus ini kan sudah berangsur normal ya Pak. Iya. Ini gimana Pak? Perubahannya gimana? Setelah adanya berangsur normal dan kelonggaran ini ya ada sedikit perkembangan. Perkembangan. Penjualannya juga meningkat ya Pak. Iya, Ramai pembeli. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus keluh kesah Bapak selama ini apa Pak? Kesah saya dalam jualan ini kadang seperti panas-panas ini pendapatan kurang, Pak. Terus harapan Bapak ke depannya gimana Pak? Harapan kedepannya semoga pandemi segera berakhir, normal kembali, sehingga rakyat kecil bisa menikmati pergerakan kaki lima, bisa mendapat hasil yang selayaknya. Oke Pak. Terima kasih Pak Iya, sudah wawancara. Terus semoga usahanya semakin lancar, sukses Amin. terus, ramai pembeli. Amin. Terus perekonomiannya juga meningkat ya Pak ya. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak. Semangat terus ya Pak. Virus corona membawa dampak buruk bagi sektor ekonomi di Indonesia. Tim kami berhasil menemui dosen pengampu Sistem Ekonomi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Bapak Siswanta. Pak, perkenalkan nama saya Ariska Al-Fajri dari Ilmu Komunikasi dan bersama teman-teman saya Riana, Kiki Salsa dan Dita Maulana. Di sini saya mau bertanya tentang ekonomi di Indonesia. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang ekonomi di Indonesia pada masa pandemi, khususnya di Kota Solo? Ekonominya tetap mengalami pertumbuhan, cuma pertumbuhannya itu agak lambat gitu. Pertumbuhan ekonomi itu juga ada, artinya kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu hanya sedikit terganggu tuh. Jadi sebetulnya hanya perubahan perilaku aja yang berbeda, perilaku dari para pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, itu di Indonesia. Baik, terus pertanyaan yang kedua, sekarang ini pemerintah sudah menyalurkan beberapa bantuan kepada masyarakat. Menurut Bapak, apakah itu sudah efektifkah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi atau belum? Ya, bentuk penyalurannya yang seperti apa? Cara menyalurkannya seperti apa? Bantuan ekonomi itu. Artinya bantuan ekonomi itu disalurkan kepada rumah tangga atau pada pelaku UMKM atau pada konsumen, itu kan macam-macam. Nah, disalurkan pada konsumen ada yang namanya semacam subsidi tidak langsung gitu loh. Contohnya ya, misalnya gas itu ada subsidi sehingga harganya di bawah harga pasar normal. Kemudian ada subsidi dalam bentuk langsung, mungkin uang 300.000 per berapa itu pada rumah tangga. Kemudian pada pelaku UMKM ada bantuan modal. Bantuan itu bisa berarti pemberian kredit lunak maupun dalam bentuk hibah. Terus yang ditanyakan yang efisien yang mana? Yang mana? Banyak. Yang sembako kepada masyarakat itu ya Pak? UMKM. Sembako. Iya, kan ada sebagian kan dapat sembako itu kan? UMKM. Iya. Jadi dikasih sembako gitu. Enggak, masyarakat umum.
Lah kok UMKM? Yang masyarakat umum ini. Bukan UMKM itu. Kan UMKM beda lagi, Pak. Nah iya. Berarti yang ditanyakan subsidi langsung kepada dia konsumen Iya. dalam bentuk sembako. Iya. Itu tidak ada tidak ada istimewanya dengan rezim-rezim terdahulu, itu sifatnya instan. Jadi pada masa Presiden Soeharto juga mengambil cara instan semua itu, misalnya dalam bentuk BLT ya, bantuan langsung tunai. Pada SBY juga ada program semacam itu, bantuan secara langsung itu. Megawati juga ada, koyoke ini juga ada. Itu dikatakan efektif jika benar-benar dalam keadaan yang mendesak bagi saya. Itu harus, misalnya bencana itu nggak mungkin, bencana alam misalnya di Semeru lah, nggak ada cara lain kecuali langsung bantuan itu. Misalnya korban perang gitu ya, perang mungkin ada kerusuhan, misalnya ada kelompok bersenjata ya, itu kelompok bersenjata bakar rumah ini, itu mau nggak mau harus ada bantuan langsung instan. Di luar itu sama sekali tidak mendidik, karena tidak akan menyebabkan multiplier effect gitu. Artinya aktivitas ekonomi itu tidak akan berdongkrak dengan bantuan langsung, karena itu hanya untuk konsumsi sekali pakai, sudah distribusinya juga nggak dapat nggak dapat bagian, pasarnya juga nggak dapat, itu kan. Itu jadi nggak ada istimewanya hal-hal itu. Justru kalau tidak dalam keadaan mendesak tadi ya, misalnya ada keadaan perang, terus kemudian ada bencana itu, misalnya dalam keadaan tidak seperti itu tapi tetap ada bantuan langsung, itu justru tidak efektif, tidak efisien, dan tidak mendidik. Gitu. Maksudnya tidak mendidik itu, bantuan itu sebisa mungkin bisa menimbulkan multiplier effect gitu loh, bisa menimbulkan aktivitas ekonomi untuk semua segmen masyarakat, dari produsen, konsumen, distributor, pemerintah dan sebagainya. Nah, langsung konsumsi sekali pakai habis sudah, nanti setelah itu mau apa akan bingung yang dikasih bantuan. Nah, misalnya ini ya, yang terkena dampak Semeru itu kan dikasih sembako siap loh, shelter sementara sudah, tapi nanti kalau sudah begitu selesai, misalnya tempat tinggalnya itu kan sudah rata atau mau dialokasikan, mereka akan bingung mau makan apa, pekerjaannya sudah nggak ada, tadinya bertani di tempat situ, tempatnya mau bertempat tinggal di mana, layak atau enggak. Kalau shelter yang dibareng ya, nek pemerintah menyediakan shelter yang representatif, kalau enggak kan enggak bisa. Tuh. Lebih-lebih semua bantuan itu tidak tersentralisasi, semua organisasi termasuk DEM juga menggalang ini donasi. Semua organisasi sosial donasi. Kenapa tidak tersentralisasi, misalnya lewat PMI ya kan? Lewat Menteri Sosial, semua diarahkan ke situ, bisa, jadi bisa dikontrol. Tapi nek masing-masing gitu kan nanti banyak orang yang pertanggungjawabannya tidak transparan dari masing-masing, tidak bisa dikontrol orang lain ya. Kalau misalnya semua bantuan itu masuk ke Depsos, kita bisa kontrol Depsos, yang korupsi siapa, yang tidak transparan bisa gitu. Tapi nek semua orang langsung, misalnya kamu korban toh, ini nyari sendiri, nyari donatur, langsung dijual ke sana, organisasinya juga langsung ke situ. Bagaimana orang lain mengontrol, benar enggak? Itu kan. Biaya operasionalnya itu diambilkan dari mana? Misalnya saya membantu 100.000 lewat organisasimu. 100.000 itu apakah 100% itu masuk? Hutan. Kan saya tidak tahu. Jangan-jangan hanya 25%, yang 75% untuk biaya operasional ini, untuk transportasi, untuk konsumsi petugas ini. Nah itu kan
Kita tahu efektif dan tidaknya dari situ. Itu loh, nah, ekonomi maksudnya efektif atau tidaknya. Ini langsung ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Pesan Bapak agar perekonomian di Indonesia dapat kembali seperti semula itu bagaimana ya? Ya harus ada faktor pemicu, sehingga semua pelaku ekonomi itu langsung terlibat. Itu loh, yang saya katakan multiplier effect tadi loh. Misalnya ya pemicunya ya pemerintah mendidik pelaku ekonomi untuk melakukan transformasi dari pangsa pasar real ke pangsa pasar digital, gitu kan. Jadi misalnya UKM itu tidak harus jualan. Nah, jualan di pasar tradisional itu kan dibatasi, di kios kan dibatasi, ya transformasinya ke pasar digital. Mungkin bisa berafiliasi dengan beberapa marketplace itu bisa, misalnya GoFood, terus kemudian Shopee, ya, Tokopedia, itu mau nggak mau harus ke situ, gitu kan. Paling nggak ada dua itu ya, dia membuka istilahnya itu selain dia punya pasar real, mereka juga ke pasar virtual. Untuk pelaku baru, untuk pelaku UMKM baru itu jelas langsung ke pasar virtual, itu lebih efektif. Karena Anda tidak punya toko, tapi tokonya kan di sini udah kelihatan toko. Anda pulaan di mana, stok barangnya Anda nggak tahu, tapi kan sudah display di sini. Anda ngambilnya di tempat mana orang nggak tahu, yang penting begitu ada konsumen mau membeli, Anda langsung siap, itu dilayani. Atau ada orang-orang yang benar-benar meninggalkan ekonomi real, jualan tokonya betul ditinggalkan, tapi fokus ke pasar virtual, itu juga banyak yang sukses, gitu kan. Artinya khusus melayani di sini pasar virtual itu juga bisa. Dan selama ini berapa persen pelaku UKM yang sudah berani mencoba menjual di pasar virtual, berapa persen kan itu. Karena jelas kalau jualan tidak di pasar virtual, artinya di jualan real itu kan dibatasi masa pandemi, konsumennya juga mikir-mikir, pembelinya juga semakin menurun, kemudian transformasi distribusi barangnya juga terbatas karena mobilitas dibatasi, kemudian jam bukanya, jam operasionalnya juga dibatasi. Contohnya Indomaret dulu itu kan, dulu kan ada yang buka 24 jam Indomaret. Kemudian di Nusukan situ ya, tempat saya itu jam 6 pagi itu udah buka, tapi sekarang enggak, jam 7 aja saya ke sana masih tutup. Tapi Indomaret kan melakukan dua ini, selain jual di pasar virtual, di pasar real toh, tapi kan dia juga melayani pembelian online. Nah itu, jadi mereka juga punya outlet juga pasar virtual. Jadi nggak bisa kalau hanya mengandalkan satu. Nah, sekarang tugas pemerintah dan para ekonom itu bagaimana caranya pelaku UMKM yang collab tanda tanda bangkrut ya, itu bisa merambah pasar virtual. Contohnya familiar dengan marketplace, itu berapa persen yang sudah berhasil, berapa persen yang sudah dididik, caranya dari situ. Nah, Anda bisa cari tahu data yang valid, udah berapa persen. Ada proses ini loh, proses edukasi. Nah, proses edukasi pelaku usaha kecil agar merambah pasar virtual. Contohnya alatnya dengan smartphone, beberapa aplikasi itu coba pedagang-pedagang kecil itu yang sudah familiar dengan aplikasi ini ya, marketplace itu berapa orang. Padahal hampir setiap rumah tangga itu pasti ada ini smartphone. Nah, yang menggunakan
yang menggunakan tuh kan biasanya yang mereka yang literasi teknologi digitalnya lumayan, contohnya mahasiswa, pelajar. Tapi nek mak-mak yang di pasar itu kan biasanya males karena tidak diajari. Tuh. Kurang diajari. Contohnya itu. Itu cara untuk melihat efektivitas atau tidaknya. Itu. Makasih Pak. Oh, pertanyaan lain. Sudah. Sudah habis. Oh, itu aja. Iya. Itu aja pertanyaan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Heeh. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak.